أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله صدق رسول الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung Taqwa astagfirullah dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat channel ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesaikan satu surat As-Saffat. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin memahami tentang diri ini, tentang agama kita, sehingga dengan paham bisa kita amalkan. Kita masuk ke surat selanjutnya, surat ke-38, surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Shad dan Quran yang memiliki peringatan. Nah, ini ayat pertama dari surat Shad. Surat Shad ini surat Makkiyah, surat diturunkan sebelum hijrah. Dan seperti surat-surat Makkiyah itu syarat dengan tauhid, bahwa Allah adalah Tuhan kita satu, dan Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Penguatan itu termasuk dihisab hari kiamat. Jadi ada beberapa tema-tema di surat Shad ini. Surat Shad diantaranya ada tema mengenai ada Rasul di sana, ada jajaran Rasul juga disampaikan di sana, dan mereka juga diberi karunia oleh Allah. Ya, kan orang-orang kafir Quraisy itu heran, kenapa kok Muhammad yang dipilih gitu ya? Sama mirip dengan nanti juga disampaikan itu mirip dengan setan yang kenapa sih Adam sih disuruh, yang kita disuruh sujud ke dia, kenapa dia gitu? Dia tidak tahu bahwa Allah punya pura-pura tidak mengerti mungkin ya, bahwa Allah itu punya kehendak dan Allah itu punya rencana terhadap manusia yang diperintahkan makhluk untuk sujud kepada manusia. Sujud dalam arti kata tunduk, bukan menyerah diri. Nah, jadi tentang Muhammad sebagai Rasul, bahwa dulu juga udah ada Rasul-Rasul ya. Disebutkan nanti ada beberapa Rasul di sana. Allah berikan karunia, Allah berikan juga cobaan seperti Nabi Ayub ya. Allah berikan karunia yang begitu besar seperti Sulaiman, Daud ya. Terserah Allah mau memberikan kepada siapa. Oh, ini kita mengikut aja ya. Jadi bukan berarti kita itu kalau kita menanyakan kenapa sih Allah begitu gitu, kenapa memilih si A, kenapa memilih si B, itu berarti kita tidak yakin dengan kudrat, dengan kekuasaan Allah. Allah punya sesuatu yang kadang kita tidak mengerti ya. Tapi seluruhnya kehendak Allah adalah kehendak kebaikan, untuk kebaikan kita ya. Ya kayak sekarang ya, sebentar lagi puasa meninggalkan kita ya, Ramadan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita optimal
masih ada waktu ini ya. Masih ada waktu untuk beribadah. Itu ada tema lagi ya, itu tema tentang Rasul-Rasul. Juga tema tentang hisab, tema tentang kiamat, tema tentang di mana orang-orang yang ingkar itu nanti dimasuknya kemana, orang-orang yang takwa itu masuknya kemana gitu. Jadi surat-surat Makkiyah itu tema-temanya seperti itu. Beda dengan Madaniyah. Madaniyah nanti ada yang spesifik lagi, lebih bergaya aturan-aturan norma-norma masyarakat. Ya, termasuk muamalah, ya, hubungan muamalah itu banyak tuh di surat Madaniyah. Tapi memang selama 13 tahun kurang lebih di Makkah itu, di Makkiyah sebelum hijrah itu memang tema-tema tauhid, tema-tema keimanan. Makanya yang dihasilkan itu muhajirin itu begitu kuat keimanannya. Ya, untuk memimpin khalifah pertama ya semuanya muhajirin ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, muhajirin semuanya. Ya. Ini Makkiyah. Oke, terus jadi di surat Shaf. Jadi ada beberapa tema-tema yang nanti kita coba buka bersama-sama ya, mudah-mudahan semakin menguatkan kita nih, bahwa kita memiliki din yang luar biasa yang diatur oleh Allah. Ya, ada tahap-tahapan ya, seperti tahapannya melarang khamar ya, ada tetap tahapan-tahapan gitu ya. Ya. Kemudian tadi juga kita sampaikan ada tema tentang nabi-nabi ya, ada Sulaiman ya. Kemudian ada Ayub, ada Ismail ya. Kemudian Ilyas. Jadi mereka pun mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sama namanya Nabi Rasul ya, Nabi dan Rasul, dia manusia yang dipilih oleh Allah gitu. Terserah Allah memilih yang mana ya. Jangan nanya-nanya itu seperti siapa rombongannya anak buahnya Talut ya. Waktu Talut dipilih, kenapa dia yang dipilih dia sih? Dia kan tidak punya mal, tidak punya harta, dia juga tidak terpandang di kita. Kenapa dipilih? Nah, makanya Allah sebutkan salah satunya fil ilmi wal jism. Salah satunya adalah Talut itu punya kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Nah itu. Makanya dipilih Talut dan Malika. Ada ujian-ujiannya untuk mengikuti pasukan perang Talut. Kita sudah sampaikan dulu di mana di surat Al-Baqarah ya. Memang dipilih gitu. Ada orang-orang pilihan. Gak usah iri lah. Kita ikut kalau itu benar kan gitu aja. Ya, kita mulai ya dari surat Shad ayat pertama. Shad itu seperti kita pakai formula ya. Shad. Sekarang kita tanya, Shad ini sebenarnya kan huruf ya. Huruf Al-Quran seperti huruf-huruf lain, Nun, ya ada. Wal qalami wa ma yasturun. Nun, ada Qaf ya. Kalau dirangkai dikit Alif Lam Ra. Itu kan huruf-huruf. Huruf itu keluar dari mana? Dari tenggorokan kita nih. Ketika ada nafas keluar tuh. Ya. Kalau nafas nggak nyampe ke mulut kita, nggak keluar suara kita. Cuma itu juga enggak. Karena contoh ya saya menyampaikan ada salah satu teman kita yang karena sakit harus dilubangi ininya ya. Dia nggak bisa ngomong karena udaranya keluar dari sini, masuk dari sini, dari leher. Ya, karena ada suatu penyakit dia harus bolong nggak bisa. Ya. Kalau normal manusia keluar dari sini kan, lek-lekan apa namanya, dari jakun ke atasnya, dari tenggorokan. Nah, Shad itu ya mewakili bahasa. Bahasa siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Ya.
Orang bisa mengenal bahasa kan dari mana? Dari lidah. Lidah Allah yang menciptakan. Dari tenggorokan. Nggak ada manusia yang menyatakan bahwa saya menciptakan tenggorokan. Nih kayak gini. Ini tenggorokan luar biasa. Ya, selain dia jalan nafas, dia juga sumber sarana menjadikan bicara. Ya. Dan tidak ada yang bisa. Ya. Padahal huruf-hurufnya sama. Kalau huruf hijaya 28 ya. Huruf hijaya 28 dan tidak ada yang bisa merangkai seperti Quran karena Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kadang-kadang kita suka bertanya ya. Ini maksudnya apa? Alif Lam Mim. Kalau di beberapa tafsir dan terjemahan disebutkan Allah yang tahu. Mungkin saja salah satunya itu tantangan dari ya. Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Coba kamu buat satu saja ayat, ditantang oleh Allah. Tantangan itu sampai sekarang nggak pernah bisa. Tidak ada yang bisa hingga hari kiamat. Ditantang kita untuk membuat Al-Quran, nggak bisa. Huruf-hurufnya sama, ucapannya kita nyebutnya sama gitu. Ya. Bahasanya bahasa manusia ibaratnya dan banyak yang makai lah kira-kira begitu. Tapi tidak sanggup. Tidak sanggup untuk membuat Al-Quran. Wal Qur'ani dzikr, dan Al-Quran yang mempunyai peringatan. Ini sumpah ya. Ya. Bahwa disebut peringatan, betul Al-Quran adalah peringatan. Bisa juga diartikan bahwa Al-Quran itu sudah tahu, sudah mafhum orang-orangnya. Sudah tenar, sudah terkenal. Dan sebenarnya sejalan dengan kitab-kitab sebelumnya gitu. Al-Quran. Jadi ketika diberi peringatan, diberi sesuatu hal yang sebenarnya sudah tahu, ya, mereka kan sudah tahu, orang-orang Quraisy itu tahu ada kitab-kitab, bahkan kemarin disebutkan ya di surat As-Saffat. Kalau ada kitab langsung ke saya, ke kami dari bapak-bapak kami zaman Ibrahim, kami menjadi orang soleh. Gitu. Padahal dia juga tahu bahwa ada keturunan Ibrahim lain, ya, yang ada kitab-kitabnya, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Dan senada Al-Quran itu dengan kitab-kitab sebelumnya, ya, karena datangnya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah mafhum orang terhadap Al-Quran. Dan sudah tenar. Isi kandungannya pun mengandung peringatan. Peringatan-peringatan itu sudah disampaikan. Sejak Nabi Nuh juga disampaikan. Peringatan-peringatan, janganlah engkau menyembah selain Allah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Di beberapa nabi ada tambahan, ya, janganlah engkau mengurangi takaran dan timbangan, janganlah engkau berbuat fahisyah, gitu ya. Isinya sama aja itu. Itu adalah amal dari akidahnya gitu. Ya, karena ada beberapa contohnya di kalangan Bani Israel itu nggak boleh makan makanan yang berkuku ya, ada. Tapi secara umum dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, jadi wal Qur'ani dzikr. Udah jelas nih Al-Quran ini. Isinya juga bukan sihir, bukan syair. Nggak bisa ada yang nyuruh tuh, nggak bisa 3 hari ini. Ya. Makanya Masya Allah umat Islam yang mendapatkan Al-Quran ini tolong dijaga. Artinya dijaga jangan cuma ditaruh di lemari. Mari kita pelajari bersama, mari kita datang baca dengan baik. Kalau belum baik, hak tilawatinya kurang, ya kita belajar lagi, lanjutkan lagi dengan memahami maknanya, lanjutkan lagi dengan berusaha mengamalkannya, lanjutkan lagi dengan memberitahu kepada orang lain, lanjutkan lagi dengan bersabar hidup bersamanya, begitu terus-terusan. Jangan ditaruh aja, dijaga, kalau perlu pakai minyak wangi, nggak sembarangan ngambil, nggak dibaca-baca, ini repot. Ya.
Pak gimana mau baca Pak, saya juga masih gitu. Ya carilah banyak ustadz sini. Kalau nggak ada ustadz offline, online aja. Sekarang banyak. Ya. Tahsin aja ada online sekarang. Orang bisa langsung ngomong dengan orang yang fasih baca Al-Qur'annya gitu ya. Ada tahsin online. Dan suaranya walaupun gak sekuat banget ketika kita berhadapan, bisa. Ya, ada juga mungkin tafsir, belajar tafsir online, dan belajar agama online. Nah, sekarang offline dan online udah ada. Jadi ibaratnya bahwa ustadz nyampe ke kamar itu udah ada. Ustadznya ada di YouTube, udah ada ustadznya ada di Google, ada di Facebook, di Instagram, ya macam-macam. Di TikTok juga ada kayaknya. Ya, Twitter sama aja. Nanti kalau video ini diputar puluhan tahun ke depan mungkin berbeda lagi ya. Tapi ingatlah itu hanyalah sarana untuk berkomunikasi. Sejak zaman jadul juga ada sarana komunikasi kan gitu. Surat itu dulu pakai pohon, pakai burung japati ya, burung merpati nyampe juga surat. Kalau nggak pakai surat, pakai burung, pakai kuda dibawa sendiri suratnya, sama aja berkomunikasi, masalah waktu aja. Tapi kalau kita pikirkan zaman Nabi Muhammad SAW itu komunikasi masih sangat terbatas, tapi dia mampu merubah negeri Arab cuma 23 tahun saja, meluas sampai kemana-mana Islam. Ya. Kemajuannya terasa sampai ke ujung-ujung. Merubah yang tadinya bahasa Ja'far terhadap Abu Sufyan begini. Waktu itu Ja'far dan bukan Abu Sufyan ya, Amr bin As kalau nggak salah ya. Waktu menghadap Najasyi. Najasyi kan sebagai riwayat terakhir dia memang masuk Islam ya. Cuma dia menyembunyikan Islam. Waktu hijrah pertama, nah hijrah itu ada dua. Kita perlu ingat tuh, hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan hijrah ke Madinah. Di Ethiopia Nabi nggak ikut, cuma ada sahabatnya, diantaranya Ja'far. Nah, ketika disampaikan, Najasyi menyampaikan, apa sebenarnya yang agama kamu tuh agama apa? Apa hubungannya? Adakah hubungannya dengan agama kami? Gitu kira-kira begitu. Kata Ja'far, dulu dia bilang, kami itu masyarakat yang rusak. Kata Ja'far, kami biasa mengambil hak orang lain, ya. Kami memperbudak. Balik ke apa kabar? Udah nyampe nih di Riau. Nggak mau berang ya? Ya. Jadi agama kamu masyarakat kami dulu masyarakat rusak, kata Ja'far bin Abi Thalib kepada Negus Najasyi. Kami biasa berperang, ya. Kemudian kami memperbudak orang, ya. Berlaku juga model perdagangan yang nggak benar, curang dan sebagainya. Sampai membuat jijik yang mendengarnya. Masih kita ingat dulu ya, perkawinan di zaman jahiliyah itu 4. Perkawinan biasa, perkawinan rame-rame ya, perkawinan bibit, ya, istrinya bisa ditaruh di rumah orang biar dibibitin sama dia, rusak. Ya. Lalu datang Rasul, yaitu Muhammad. Ya. Bahwa Muhammad itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, menganjurkan kebaikan, menganjurkan keadilan, mencegah fahsya, mencegah perzinahan, mencegah penyimpangan seksual, berbuat baik. Lalu kami diperangi oleh kaum kami sendiri. Ya. Begitu. Jadi ini bentuk-bentuk bahwa Al-Quran itu selalu menembus jantung hati manusia. Ketika sudah disampaikan, hati manusia itu bergetar. Makanya
tuliyat ayatuhu zadatul iman. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, bertambah keimanan, bergetar hatinya. Karena Al-Quran itu punya pengaruh. Ya. Udah berjuta-juta orang yang punya Al-Quran di dadanya. Nah ini baru satu ayat. Ayat selanjutnya agak berbeda sedikit nih tentang Al-Quran. Satu lagi tentang penentangan terhadap Al-Quran. Ya. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar ini merasa menyombongkan diri dan memusuhi dengan sangat. Tak dua. Satu tentang Al-Quran, satu tentang kafir. Kayaknya agak susah nyambungnya ya. Nah, ayat kedua ini menyatakan ada orang-orang yang ingkar dan begitu sombong, nggak cuma sombong, memusuhi dengan sangat. Ya. Agak susah nyambungnya tuh. Mungkin seperti inilah proses penyambungannya. Apa itu penyambungannya? Bahwa Al-Quran begitu dimuliakan oleh Allah, tapi ada yang begitu merendahkan Al-Quran. Nah, itu kafir, kira-kira begitu. Bahwa Al-Quran itu mempunyai peringatan, kabar gembira, basyira wa nadhira, dan itu dibantah oleh orang-orang kafir, bahkan dimusuhi. Kalau perlu diblokir, ya, diboikot. Bahkan pernah Nabi diboikot selama 3 tahun di Siqib Abu Thalib waktu itu. 3 tahun gak boleh berhubungan dengan orang-orang yang masuk Islam, termasuk kaum sukunya Abu Thalib waktu itu, keluarganya Abu Thalib. Selama 3 tahun diboikot. Jadi jangan salah ya, mungkin pada saat itu orang-orang pun ngantri. Ibaratnya ngantri itu mendapatkan makanan sangat sedikit, karena cuma sedikit aja yang bisa masuk. Orang dijaga, cuma lewat sembunyi-sembunyi saja bisa masuk ke makanan selama 3 tahun. Ya, ada orang-orang yang berusaha menjauhkan Al-Quran dari masyarakat. Ketika ada orang yang menyampaikan Al-Quran, berusaha dibendung, berusaha dihalangi, kalau bisa nggak usah didengar, nggak usah dilihat. Ya. Ada nggak sih Pak kayak gitu Pak? Zaman sekarang ada aja. Ya. Bahkan ada sesama Muslim tuh, saya mau bilang kayak gimana itu nanti? Pasti Allah nanya itu. Ya kemarin saya sampaikan, ada orang-orang yang dengan tegas menyatakan saya akan melarang ustadz ini kalau masuk ke wilayah sini. Kecuali ustadz itu jelas-jelas bermaksiat misalnya ya, tidak amanah, kemudian aliran yang diharamkan oleh majelis ulama misalnya kan, yang disesatkan itu iyalah kalau itu. Ya, tapi kadang-kadang begitulah di sebagian penduduk Indonesia lah, karena memang sudah terjadi, entah kalau di negeri lain saya nggak tahu juga. Ada yang begitu. Ya. Pada yang disampaikan itu Al-Quran, hadis, kisah-kisah sirah nabawiyah, kemudian perkataan-perkataan ulama. Gitu. Ada orang-orang yang begitu. Mudah-mudahan aja nggak menular ya kemana-mana. Kembali lagi, balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Ya, ada Al-Quran yang memberi peringatan, orang sudah tahu tentang Al-Quran ini, tapi ada yang menolak mentah-mentah. Ya, ditolak, bernada sombong, kalau perlu bukan cuma nadanya yang sombong, badannya disombong-sombongin, kelakuannya disombong-sombongin, menindas orang. Ya. Itulah yang ada di Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, ya. Dan orang-orang yang berusaha menindas kaum muslimin dimanapun dia berada, begitu. Ya. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka membunuh kecuali mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah yang maha terpuji dan maha perkasa. Surat Al-Buruj. Pembunuhan-pembunuhan terjadi ya, di kalangan kaum muslimin. Ya. Banyak orang yang berusaha, sebagian orang berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin.
Nauzubillah kalau sampai kaum muslimin menghancurkan kaum muslimin nih. Ya memang sih tetap aja ada orang-orang cepu gitu ya. Cepu apa bahasa itu? Bahasa gaul nanti mengkhianat gitu ya. Kayak kita aja dulu di Indonesia, mungkin ada di sebagian negara-negara Nusantara ini ya, Melayu dan sekitarnya. Ada juga yang orang Jawa nyebutnya londo irang ya, Belanda tapi berkulit hitam. Artinya apa? Orang Indonesia yang direkrut Belanda untuk menjajah Indonesia atau memuluskan penjajahan di Indonesia, mengkhianat. Ya ada itu. Ya, kaum munafik juga ada ya. Bahkan ada surat khusus Al-Munafiqun. 3 surat itu ada Al-Kafirun, Al-Mu'minun, Al-Munafiqun. Ada suratnya. Yang paling repot menghadapi ini nih, karena dia kan musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, serigala berbulu domba, ayam berbulu musang, musang berbulu ayam. Susah ya. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. 2 itu. Satu Al-Qur'an, satu tentang penentangan kaum kafir Quraisy pada saat itu dan selalu ada hingga sekarang. Ya karena yang namanya pertarungan ketika kita sudah mulai lahir di dunia, pertarungan abadi kita dengan setan sampai akhirat. Ya. Gimana caranya supaya kita digelincirkan masuk bersama-sama dia ke neraka? Ya, itu pertarungannya abadi, terus-terusan. Makanya ya mudah-mudahan ini berdoa dulu nih. Mudah-mudahan puasa kita perkuat terus. Yang tadinya mungkin sholat 5 waktunya belum kuat, nah sekarang sudah mulai. Paling saya sering nanya gini sama anak-anak, paling sulit sholat apa? Itu kompak jawabannya subuh berapa? Ya mudah-mudahan kita agak memaksakan dikit ya untuk subuh. Dan teman-teman sudah kuat ya di subuh, bisa zuhur ya. Maghrib sih kadang-kadang sering juga itu karena akhir ke malam tuh ya. Puasanya gitu. Kemudian tadarusnya ya. Kalau biasanya mungkin belum tadarus, jadi sudah mulai tadarus, ngelihat anak-anaknya tadarusan, itu ya Masya Allah. Itu anak-anak kita itu. Cuma itu yang bisa kita titipkan kepada mereka, keimanan. Ya. Cuma keimanan yang bisa kita titipkan kepada anak-anak kita itu. Harta bakal habis. Ya. Ketenaran kita kalau kita jadi apa nih orang tenar, anak kita tenar, iya tapi lama-lama habis juga nggak ada. Tapi keimanan akan bertahan. Ya, makanya ketika anak ikut belajar tilawah, ngaji, tadarus, Masya Allah, terus pupuk, kita terus pupuk gitu, sehingga menjadi anak-anak soleh yang mendoakan kita. Bagian dari amal jariah. Makanya menganjurkan anak untuk beramal soleh itu sebenarnya menganjurkan diri kita. Ya. Kita menganjurkan anak untuk beramal soleh, ngaji lah, sholat lah, bersedekah. Sebenarnya itu intinya ke kita. Ya. Menguatkan kita gitu. Apalagi kita sudah dewasa ya. Pak saya kalau udah dewasa Pak udah mau tua, udah mau bong tanah nih gimana? Ya pokoknya sampai menjelang akhir aja kita usaha terus menerus bina terus generasi kita, termasuk bina kita sendiri. Ya. Nah, sampai sudah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mau siap-siap kayaknya besok ada yang mau lebaran kan. Mudah-mudahan ini berguna. Assalamualaikum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.